Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 84 sampai 86. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. La tasfikuna dima'akum, yaitu agar kamu tidak menumpahkan darah membunuh orang lain. Wala tukhrijuna anfusakum, dan kamu tidak mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, min diyarikum, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedangkan kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu Bani Israel membunuh saudara-saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan di antara kamu dari kampung halaman. Kamu Bani Israel bahu-membahu dengan melakukan dosa dan permusuhan. Namun jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dari Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian Bani Israel perbuat. Itulah orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka Bani Israel Yahudi, dan mereka tidak akan ditolong. Allah yang Maha Suci berfirman menyatakan tentang keganjilan terhadap kaum Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yakni terhadap peperangan antara kaum Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah. Pada saat itu orang-orang Yathrib Madinah mereka adalah penyembah berhala, dan mereka antara kaum Aus dan Khazraj sering terjadi peperangan. Adapun pada waktu itu kaum Yahudi Madinah terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir yang menjadi sekutu kaum Khazraj, dan yang ketiga adalah Bani Quraidah yang menjadi sekutu kaum Aus. Apabila perang meletus, maka setiap golongan akan bergabung dengan sekutunya. Terkadang seorang Yahudi membunuh Yahudi dari kelompok lain, dan hal itu diharamkan atas mereka sebagaimana di dalam kitab Taurat. Kelompok yang satu mengusir kelompok yang lain sambil merampas barang berharga, perhiasan, dan kekayaan. Adapun setelah perang berakhir, mereka saling membebaskan tawanan sebagai pengamalan kitab Taurat. Maka Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, yakni darah sesama Yahudi, sesama Bani Israel, dan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, sesama Bani Israel dari kampung halamanmu. Sebagian kamu tidak boleh membunuh sebagian yang lain. Bani Israel tidak boleh saling berbunuhan, tidak boleh saling mengusir, tidak boleh saling menyerang, sebagaimana di dalam kitab Taurat. Hal itu karena pemeluk agama yang satu adalah seperti satu tubuh, sebagaimana umat Islam itu adalah satu tubuh. Kemudian Bani Israel berikrar, mengakui bahwa dirimu mengetahui perjanjian dan kesahihannya. Kemudian kamu membunuh sesama Yahudi, sesama Bani Israel, mengusir segolongan di antara kalian dari kampung halamannya untuk mengambil hartanya, dan orang-orang Arab telah memperlakukan mereka karena perbuatan tersebut. Mengapa kamu memerangi lalu kamu menebus tawanannya? Kaum Yahudi menjawab, sesungguhnya kami diperintahkan untuk menebus mereka dan diharamkan atas kami memerangi mereka.
Orang Arab berkata, jika diharamkan mengapa kamu berperang? Mereka Yahudi itu berkata, kami malu jika sekutu kami kalah dihinakan. Padahal yang sebenarnya mereka hanyalah ingin mengambil harta. Ini adalah celaan kepada kaum Yahudi dalam melaksanakan Taurat, kitab yang telah diturunkan kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Mereka yakini bahwasanya itu adalah sahih, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka justru menyalahi syariatnya, padahal mereka mengetahuinya. Mereka tidak menjamin isinya, pemindahannya, dan tidak membenarkan sifat yang ada di dalamnya berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW tentang pengutusan, kemunculan, dan hijrahnya. Mereka menyembunyikan kisah tentang akan datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dalam kitab mereka, kitab Taurat. Mereka saling menutupi apa yang ada di antara mereka. Maka balasan bagi orang-orang Yahudi yang melanggar syariat Allah adalah kehinaan dalam kehidupan dunia, karena mereka selalu menyalahi syariat Allah, dan pada hari kiamat mereka diseret ke dalam siksa yang sangat hebat sebagai balasan atas penyimpangan mereka dari kitab Taurat. Allah tidak lengah terhadap apa yang Bani Israel lakukan. Mereka Yahudi Bani Israel rela untuk memilih kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Maka siksaan tidak akan diringankan dari mereka. Mereka tidak akan ditolong. Tidak ada yang akan menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.